Ya, pemirsa, Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah menggelar sidang kedua atas gugatan Wan Prestasi Mobil SMK. Gugatan diajukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin. Gugatan Wan Prestasi Mobil SMK dilayangkan oleh warga Solo sekaligus anak dari Boyamin Saiman, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Aufa Lukmana. Selain Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, gugatan juga diajukan ke PT Solo Manufaktur Kreasi sebagai produsen mobil SMK. Aufa menggugat Jokowi karena dianggap terlibat dalam kegiatan promosi mobil SMK yang menimbulkan harapan ke publik. Sidang hari ini merupakan sidang kedua setelah sebelumnya batal pada tanggal 24 April 2025 lalu karena Ma'ruf Amin tidak hadir. Dan untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan rekan Septian Toro di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Selamat siang, rekan Septi. Apakah sidang sudah dimulai dan apakah Ma'ruf Amin ini datang di sidang kali ini? Saat ini saya berada di Pengadilan Negeri Surakarta, sidang terkait kasus Wan Prestasi mobil SMK yang melibatkan Jokowi dan kemudian Wapres ke-13 Ma'ruf Amin. Pagi ini tadi sidang sudah berlangsung sekitar pukul 10.30, namun perwakilan dari Ma'ruf Amin ataupun beliau Bapak Ma'ruf Amin sendiri tidak hadir dalam persidangan kali ini. Ini adalah persidangan yang kedua. Namun demikian, dari Majelis Hakim memutuskan hari ini sidang tetap dilanjutkan dengan agenda mediasi. Baik, lalu untuk mediasi ini akan digelar hari ini juga atau akan ada pemanggilan ulang terhadap Jokowi dan juga Ma'ruf Amin? Ya, betul sekali, Zila. Mediasi dilakukan di ruang khusus, ruang mediasi, dan dilakukan secara bersama-sama ke semua pihak ada. Namun hanya dari perwakilan dari Bapak Ma'ruf Amin, baik Bapak Ma'ruf Amin ataupun kuasa hukumnya tidak hadir. Namun demikian dari majelis nanti akan mengundang kembali perwakilan atau Bapak Ma'ruf Amin sendiri dalam mediasi tersebut. Baik, lalu selanjutnya kapan sidang akan diagendakan untuk sidang yang ketiga? Selanjutnya sidang akan berlangsung di tempat yang sama. Kemudian akan berlangsung pada 1 minggu ke depan atau hari Kamis di minggu depan. Baik, apa yang akan terjadi jika pada sidang ketiga ini masih tetap tidak hadir? Jika tidak hadir, tetap dilaksanakan, tapi dari pihak hakim akan berusaha terus menghubungi dari pihak Ma'ruf Amin. Baik, kalau untuk proses mediasi sendiri kemarin sempat dikatakan gagal dan menolak untuk mediasi. Apakah ada tanggapan dari salah satu pihak lainnya? Ya, dari semua pihak itu menyatakan bahwa masih menunggu karena dari pihak Ma'ruf Amin tidak hadir, jadi belum bisa diambil kesepakatan. Baik, berarti ini harus ada kata mufakat begitu ya dari mediasi ini. Baik, terima kasih. Kita akan tunggu bagaimana update-nya nanti. Terima kasih rekan Septian Toro melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang mediasi kedua terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mediasi kedua berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Hasil mediasi terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu siang berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Kuasa hukum Jokowi mengatakan pihak penggugat masih mengajukan yang sama agar Jokowi selaku tergugat satu menunjukkan ijazah aslinya di publik. Hal ini ditolak oleh pihak tergugat satu. Dalam mediasi kedua ini Jokowi tidak hadir meski telah diundang oleh mediator untuk hadir secara langsung sebagai prinsipal. Secara tegas kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock.
deadlock. Itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Dalam perkara ini, pihak Jokowi ingin perkara tetap lanjut, sehingga diharapkan pihak penggugat dapat membuktikan di manakah ijazah palsu Jokowi yang telah dipersoalkan. Kuasa hukum Jokowi menambahkan tuntutan oleh penggugat M. Taufik ditolak karena penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara perdata ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Camar Henda di Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat siang, Camar, siapa saja yang telah hadir hari ini dan bagaimana hasil dari pemeriksaannya? Ya, baik. Selamat siang Zila dan juga pemirsa, benar sekali seperti yang Anda sampaikan bahwa dari keempat nama dari tim pembela aktivis dan juga ulama ini hanya satu nama saja yang tidak hadir, yakni atas nama Rizal Fadilah yang merupakan wakil ketua dari TPUA. Seperti diketahui bahwasanya Rizal Fadilah ini sebelumnya menjadi salah satu pihak yang melakukan pelaporan melalui aduan masyarakat di Barreskrim Polri terkait dengan ijazah palsu Jokowi. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu berakhirnya proses dari undangan klarifikasi yang dilaksanakan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Di antaranya nama-nama yang saat ini telah dilakukan klarifikasi dan juga dilakukan BAP adalah atas nama Damai Hari Lubis, kemudian juga Kurnia Triroyani, yang mana Kurnia ini merupakan salah satu dari 5 nama yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan juga Rustam Effendi. Ada sejumlah agenda yang dilakukan, salah satunya adalah untuk mengklarifikasi serta memberikan keterangan berkaitan dengan laporan dari Presiden Joko Widodo. Sementara pihak dari masing-masing TPUA ini sudah mempersiapkan bukti-bukti kuat yang memperkuat dugaan adanya pemalsuan dari ijazah serta skripsi Joko Widodo berkaitan dengan nomor registrasi yang tidak valid. Kemudian juga tadi kami sempat berbincang bersama dengan tim kuasa hukum dari Rizal Fadilah bahwasannya ada sejumlah kejanggalan, diantaranya adalah undangan klarifikasi yang tidak sesuai dan juga tidak jelas terhadap terlapor. Kemudian juga seharusnya masih ada urusan lain yang harus dilaksanakan di PN Surakarta yang tentunya lebih mendesak, namun pihak dari penyidik ini disinyalir lebih mengutamakan untuk dilakukan proses pemeriksaan terhadap laporan Jokowi yang baru 1 minggu. Kemudian untuk Rizal Fadilah sendiri sebelumnya sudah melaporkan adanya dugaan pemalsuan ijazah oleh Jokowi pada Desember 2024. Kemudian pada April 2025 ini baru saja diproses dan juga diselidiki. Dan kita akan nantikan bahwa kapan nantinya Presiden, kapan nantinya pihak dari Rizal Fadilah akan dilakukan pemanggilan ulang oleh Polda Metro Jaya. Sementara demikian, Zila, kembali ke Anda. Baik, Camar, apakah Anda mendapat informasi dengan nama-nama terlapor lainnya yang hari ini tidak atau belum dipastikan datang? Mungkinkah akan dipanggil ulang? Ya, Zila dan juga pemirsa, ada nama-nama yang termasuk ke dalam 5 yang dilaporkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Salah duanya adalah Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Namun untuk undangan yang sudah diberikan oleh pihak penyidik, sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi apakah mereka akan hadir atau tidak. Namun yang pasti ketiga nama dari TPUA, salah satunya adalah atas nama Kurnia Triroyani, ini sudah ada di dalam untuk dilakukan pemeriksaan dan juga BAP. Kita akan lihat bersama karena setiap jam ini kami melihat ada sejumlah orang yang termasuk ke dalam kuasa hukum dari terlapor yang terus berdatangan hingga dengan siang hari ini, Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Camar Henda langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali.